Mungkin ada rasa perih di hati Arya setelah cintanya belum sepenuhnya diterima Putri. Sebagai lelaki yang telah matang, Arya tentu paham betul kalau jawaban Putri berisi penolakan. Seperti mencari tempat bersandar, pulang dari menemui Putri, ia segera mencari Farhad Abbas yang telah membantunya dalam karir dan finansial hingga menjadi selebritis dadakan. Namun sebelum Arya datang, Farhad sudah menduga apa yang akan dialami Arya. Mungkin akan lain ceritanya bila tadi malam ia mendampingi Arya menyatakan cinta pada Putri. Harusnya saya hadir, tapi saya padat sekali, ada kerjaan yang nggak bisa saya tinggalin. Saya melihat ketika Arya bicara di telepon bersama dengan si Putri ngomong, saya mau cari suami, jadi harus kenal orang tua. Putrinya sih tidak apa-apa kalau biasa aja, tapi mungkin orang tuanya mau yang bibit-bibit bobot gitu. Tapi kalau hanya itu menjadi faktor untuk bisa jadi suami, menurut saya tipis kemungkinan Arya bisa diterima. Kalau dari pertama kali aku ngeliat kakak itu humoris. Ya kak ya, yang orang kita tiba-tiba pakai ketawa-ketawa terus, pasti bercanda-bercanda melulu. Jadi kalau untuk kriteria aku, satu dewasa, oke, masuk ke cowok-cowok dewasa, terus yang humoris gitu. Jadi biar nggak terlalu serius-serius banget. Tapi jangan terburu-buru juga kak, kayak dikejar-kejar apa gitu kan, buru-buru. Kalau bicara tentang buru-buru, memang secara logika sangat terburu-buru. Baru kenal, siangnya, pas pulang, malamnya udah nyatain. Lalu kasih waktu seminggu. Tapi kan saya bisa melihat dong, seorang wanita yang paling tidak memberi harapan, yang memang ada hati. Dia ini bukannya menolak, dia ini cuma pengen restu dari orang tuanya. Sebenarnya mah hatinya mah udah seneng banget. Gitu kan, ini masih kepedean ya, yo. Arya gagal membawa pulang cinta Putri, salah satunya lantaran mengabaikan saran dari Farhad, yakni lantaran tidak mandi dan beraroma wangi layaknya lelaki yang ingin mengikat cinta seorang wanita. Farhad yang juga suami penyanyi Nia Daniati ini memang bukan hanya membantu Arya dalam hal karir maupun finansial, tapi juga turun tangan langsung soal jodoh. Maka setelah Arya datang mengadukan kegagalannya, Farhad pun merasa mendapat tugas baru untuk membujuk Putri agar mau diperkenalkan kepada orang tua Arya. Saya bilang begini aja, pulang dulu mandi biar wangi kan. Dia nggak mau, Arya ini bawel sekali gitu. Dia nggak mau ikut petunjuk saya. Kamu pulang dulu mandi gitu. Karena dulu pernah ada wanita senang sama saya gara-gara saya wangi gitu. Jadi saya mau maksudnya, lu biar nggak ganteng, biar nggak kaya-kaya banget, yang penting lu wangi tuh mempengaruhi perempuan. Kan ini udah dari Kolaka belum mandi lagi berani datang dia. Saya rasa masih ada harapan, dan ini baru langkah awal. Orang aja ada putus sambung, masa ini kan semangat dong Arya. Wah, kalau tenang, ini masih ilmu asli kamu, ilmunya Farhad belum keluar. Halo bos, wah, pejuang cinta Indonesia. Tenang. Halo pemirsa Inten. Tenang, ini pemirsa, ini adalah pahlawan Indonesia dalam bidang seni dan budaya. Bayangkan pemirsa, untuk mengembangkan seni budaya, pariwisata, situs budaya Indonesia jauh-jauh sampai Kolaka. Bukannya ditolak menurut saya, tapi dia berharap kecil dapat besar. Artinya dia cuma mau pacaran doang, tapi ceweknya nantang untuk nikah. Luar biasa. Masih diselimuti asa yang terlanjur terpikat pada Putri, di hadapan Farhad, Arya menyampaikan apa yang menjadi permintaan Putri, yakni menemui orang tua Putri sebelum mengambil hati Putri. Merasa tertantang, Arya pun akan datang bersama ibunya dan juga Farhad. Jadi gini bang, tadi Putri bilang dia pengen saya ketemu sama orang tuanya. Karena kalau Putri ya kelihatan lah dia udah nerima, cuman karena dia bilang nggak mau nyari pacar, pengen nyari calon suami. Nah karena calon suami itu pasti harus bertemu orang tuanya kan. Iya. Nah jadi saya bilang siapa takut, kalau perlu ibu saya bawa nanti gitu. Sama bang Farhad sekalian, kalau perlu lamarnya langsung. Saya terima, walaupun dia bilang belum ngomong iya maupun tidak. Jadi sampai hari ini saya masih digantung. Biarlah menggantung ya, paling hanya hitungan hari ya. Karena apa? Logika, alasannya masuk akal. Pertama dia
mencari calon suami. Berarti namanya mencari calon suami itu harus yang bertanggung jawab dan harus keluarganya tahu. Dan sampai saat ini saya belum kenal dengan ibu bapaknya, jadi harus kenal dulu dengan keluarganya. Itu masuk akal, jadi saya terima. Jadi dalam waktu dekat, mungkin besok pun saya bisa mendatangi ayahnya atau ibunya. Karena buat aku itu nikah itu kalau bisa insya Allah cuma 1 kali gitu. Terus jadi jangan buru-buru, tetap harus yang proses. Aku pengen banget kan ngelihat real life-nya Kak Arya Wiguna itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Jadi aku harus tahu benar-benar detail biar nggak nyesel di kemudian hari gitu. Karena kan buat selamanya kalau emang menikah itu. Seperti ingin menegaskan hasrat yang kuat untuk membawa putri ke singgasana pelaminan, Arya berjanji akan membawa anak-anaknya beserta sang ibu ketika mengunjungi orang tua putri. Tampaknya bukan sekedar datang, mungkin bakal langsung melamar putri di hadapan orang tuanya. Kan saya bilang, kalau saya diterima oleh putri, tidak ada lagi wanita lain. Kalau saya belum terima ya wajar dong. Dalam minggu ini akan terjadi kunjungan ke ibunya, kunjungan ke bapaknya, pertemuan dia dengan anak-anak saya. Dan kalau perlu ibu saya bawa. Berarti keluarga di Bandung siap dibawa? Iya, pokoknya dalam seminggu ini harus beres semua. Gimana caranya, luangkan waktu. Jadi ini bukti juga bahwa saya ini nggak main-main. Kalau orang tua awalnya masih mikir yang mungkin ini bercandaan mainan cinta-cintaan anak-anak nih yang kayak gitu. Jadi mungkin karena emang belum ketemu sama Kak Aryanya sendiri dan belum ada omongan langsung. Jadi mereka tuh masih mikirnya yang paling cuma main-main aja. Om, tante, saya dari hati yang paling dalam, saya serius om tante. Siapa nama papa siapa? Papa Tongat sama Mama Ani. Papa Tongat Sama Mama Ani. Papa Tongat, Mama Ani, ini saya Arya Wiguna. Sebentar lagi akan melamar putri. Ini serius ya. Jadi buat Papa Tongat dan Mama Ani, kalau melihat di media TV saya banyak dengan wanita lain, ya ada sebagian yang ngefan, ada memang saya juga senang bercanda. Jadi putri kan bertanya, kalau emang mau serius jangan mencolok sana mencolok sini dong kan gitu ya kemarin. Nah, tapi ada berjanji, nih janji se-Indonesia dengar ya. Kalau sampai saya diterima oleh putri ya, apalagi ini kita bicara serius ke pernikahan, saya tidak akan ada lagi tuh gambar-gambar Arya dengan wanita-wanita ya. Ya mungkin foto bareng wajar ya, karena fans biasa kan pada pengen foto bareng. Tapi sudah tidak ada lagi misalnya bercanda suap-suapan ya. Atau misalnya cium kening, ya galau-galauan, lalu ada cium kening apa, nanti cium keningnya hanya untuk putri deh. Berbeda dengan Arya yang terus berjuang demi mengejar cinta putri meski sudah ditolak, Septi Sanustika juga tengah berjuang mengadu peruntungan di sinetron demi menyambung hidup lantaran tak lagi dinafkahi oleh Fatona. Tapi mengapa Septi deg-degan saat syuting perdana? Benarkah perannya mirip dengan kisah nyata hidupnya? Saksikan hanya di Intens di segmen berikutnya. Lain dari kisah cinta Arya Wiguna, inilah kisah dari Septi Sanustika yang harus melanjutkan hidup dengan buah cintanya dari Ahmad Fatana. Dan demi menyambung hidup karena sang suami tidak bisa menafkahi lagi, Septi akhirnya mulai syuting sinetron. Menjalani syuting perdana kemarin, benarkah Septi sempat deg-degan dan grogi? Lalu benarkah pula peran yang dilakoninya ada kemiripan dengan kisah hidupnya?